Saya sih nggak bisa tahu komen karena bukan bidang saya. Cuman ini kan masalah ada 3 pihak kan, pencipta, penyanyi, dan apa lembaga itu ya LMK gitu. Nah ini sebenarnya yang menurut saya harusnya sih dipercepat aja jalur pembenahannya karena permasalahan yang akhirnya kemana-mana ini bisa menimbulkan lebih banyak lagi trigger-trigger yang mengganggu dunia seni bermusik gitu. Mereka udah dibahas dengan oleh beberapa pihak yang akhirnya jadi kontroversi kan. Ada beberapa nama lah yang kalian udah tahu. Yang menurut saya semuanya pengennya tuh sebenarnya jalurnya itu jelas. Karena kan kemarin ada narasi baru yang keluar, suara burung aja bisa kena hak cipta gitu lah. Nah pertanyaannya apakah burungnya dibayar atau enggak? Kan itu kan pertanyaan netizen kan, yang akhirnya menjadi huru-hara di dunia sosial media gitu. Dipercepat aja sih pembenahannya supaya jalurnya enak dan orang-orang lain juga bisa menggunakan lagu ini dengan seperti apa gitu. Karena kan sama-sama butuh promo, yang satu juga butuh apalagi namanya musik untuk supaya tempat dia lebih hidup lagi, sama-sama butuh semuanya gitu. Terus masukannya seperti apa kok buat pihak kafe gitu kok? Saya nggak bisa kasih masukan karena memang saya bukan orang yang kompetensi di situ. Cuman paling nggak saya hanya bisa berkomentar seperti netizen aja yang pastinya lebih kepengen jangan sampai jadi panjang hiruk pikuk masalah royalti ini gitu. Karena akhirnya nama-nama besar yang nanti keluar lagi ribut podcast lagi kan. Tapi lu tertarik ngedatengin pihak LMK atau musisi gitu nggak sih ke podcast? Sebenarnya tertarik banget, cuman memang kemarin kita belum dapat jawaban ya. Oh gitu. Kalau dapat jawaban sih pihak terkait yang dari institusi pun kita pengen banget dengar gitu. Karena solusinya apa untuk kayak begini? Kok lama-lama kok jadi ganggu kok kayak nggak ada solusinya gitu. Padahal ini kan sebenarnya masalah yang kalau mau diselesaikan gampang aja gitu kan harusnya. Ya menurut saya, kalau mungkin menurut mereka berat kali ya. Gitu. Oh berarti sempat udah Coba approach kontak ya belum? Oh. Tapi kok menurut lo lucu nggak sih? Suara burung aja, suara alam. Ya buat kita jadi komedi kan, kalau buat netizen kayak kita kan kayak, hah? Suara burung kena royalti, lah burungnya dibayar gak kan gitu kan, pasti kan pertanyaannya gitu. Cuma kan sepertinya maksudnya mereka tuh mungkin bukan itu. Maksudnya segala sesuatu di dunia itu punya hak royalti sendiri. Cuma kan kemarin ada keluar lagi kalau nggak salah satu majelis ngomong kalau misalnya urusan royalti kayak begini permasalahan lebih jauh, W.R. Supratman tuh kayak raya kan, katanya kan dia. Itu kan jadi lucu, jadi kemana-mana gitu, panggung komedi di negara kuno lama-lama gitu. Kalau bendera, pengibaran bendera Jolly Roger gimana kok? Nah itu juga gue juga nggak bisa terlalu ngomong terlalu jauh karena gue nggak terlalu ngerti kenapa akhirnya masalah ini jadi kemana-mana. Terus ada narasi katanya Bapak Presiden tidak mempermasalahkan katanya, betul itu? Kalau misalnya ada kan jadi aneh juga sih, apalagi kalau misalnya pas hari kemerdekaan kan ya. Kan maksudnya standarnya hari kemerdekaan adalah waktu kita sama-sama merayakan kemerdekaan kita dengan bendera yang menjadi simbolis kebanggaan kita. Ya kalau ada bendera lain kan berarti ada sesuatu dong. Dan kalau ada sesuatu kan pasti jadi narasi berikutnya yang kemudian bisa kemana-mana. Dan yang bahayanya itu bisa masuk ke ranah internasional yang kemudian akhirnya menjadi pembahasan dan negara kita akan mungkin diindikasikan mengalami gangguan. Ya tapi mungkin bentuk proses masyarakat yang pengen coba untuk disampaikan dengan cara seperti itu. Ya saya sih takut ya guys ya. Pusing. Tapi kalau menurut lu simbol Jolly Roger Straw Hat itu bagi lu apa? Ya tahu sendiri lah ya nonton One Piece, masa masih harus tahu lagi, ntar gue kena lagi. Tapi persepsi lu, maksudnya dari persepsi lu gitu? Persepsi gua? Ya dari persepsi lu. Ya lambang bajak laut menurut Ngana. Persepsi apaan lagi lu mau tanya, ya kan? Udah jelas gitu, mending nonton Panji Tengkorak tuh, jelas bajak laut. Ya udah ya. Kok mungkin terakhir kok Udah lagi lu. kemarin kan habis podcast Iya. sama tim Nikita dan tim Reza Gladi. So far gimana kok kemarin kok melihat pandangan case ini kok? Ih, jangan bawa gua lu. Kan Gua hanya memberikan tempat karena gua melihat ini sudah mau vonis. Jadi gua memberikan dua belah pihak tempat. Jadi supaya enak juga both side, di mana masing-masing bisa memberikan narasi mereka dan kejelasan daripada case yang sudah hampir 1 tahun ini.
dari pihak NM diwakili Mas Fahmi dan Lucinta Luna, dari pihak Mbak Reza Gladys bersama Mbak Fitri, Kak Fitri. Saya pikir sih narasinya sama-sama punya kekuatan, tapi memang kalau komentar memang pro ke arah NM-nya lebih banyak kan. Tapi ingat ya, maksudnya peradilan dengan opini publik itu tidak sama. Memang bisa saling mempengaruhi, tapi apa yang terjadi di peradilan itu benar-benar masalah hukum yang kemudian harus didetailkan dan hakim akan melihat dari sisi mana dakwaan dan juga pasal ini bisa masuk atau tidak. Dan hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa oh ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat kalau mereka di dalam itu diindikasikan oleh pihak-pihak tertentu ada banyak. Jadi coba jaga netralitasnya juga. Kalau memang ada indikasi itu kan bawa bukti supaya bisa diusut dong pasti. Tapi kalau nggak ada isu itu bisa sangat mengganggu wajah peradilan kita. Yang gue ngerasa nggak fair ini. Jangan peradilan kita itu disamaratakan untuk semua kasus-kasus di mana pernah ada oknum-oknum yang bersalah dalam hal ini. Karena kalau disamaratakan, terus kita mau pakai wajah peradilan yang mana? Sedangkan peradilan kita itu kan sebenarnya harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, jangan peradilan kesannya gara-gara satu hal, oh peradilan yang ini juga nggak beres, peradilan yang ini nggak beres, jangan gitu juga gitu. Ikutin dulu dengan baik, kalau memang ada indikasi ke arah sana, ada tempatnya untuk dilaporkan gitu, supaya itu nanti bisa diusut. Nah, kalau dari kacamata Koko sendiri, ruwetnya masalah ini seperti apa sih? Ya seperti podcast kemarin lah, isinya kan banyak banget yang orang berkomentar, klip-klipnya kan banyak banget, bahkan ada beberapa klip-klip yang ditekin ke gue, bang lu lihat nih bang, lu lihat nih bang, lu lihat nih bang, sampai gue harus nontonin satu-satu gitu. Ya memang seru itu sih, ya. Pada akhirnya mengambil keputusan oke ngangkat kasus ini, apalagi tadi juga tim juga ke pengadilan untuk live sebentar ya. Iya. Kenapa kok akhirnya kok? Karena aku pengen ini semua dikawal dengan baik ya. Karena di sini kan ada permasalahan yang sederhana, skincare. Skincare ini yang kemudian menjadi keresahan banyak konsumen yang merasa mereka terindikasi mengalami kerugian karena overclaimnya, karena tidak berbadan BPOM-nya, karena hidroquinonnya, sampai gue paham nih begini semua. Yang akhirnya melebar kemana-mana, yang awalnya ini berasal dari cuman 2 orang yang bersih tegang loh ini. Akhirnya kesini, dan bahkan akhirnya terkuak banyak nama lagi. Dan ini panjang loh. Selesai dengan Ibu RG dan Ibu NM, masih ada jilid berikutnya. Bener kan? Feeling saya gitu. Jadi apa ya? Ya nggak tahu ya, mungkin pemerintah akan melakukan tindakan, pasti DPR juga pasti akan turun tangan. Karena ini kan permasalahan yang akhirnya jangan sampai mengganggu kestabilan negara dan juga kondisi dan keamanan negara kita. Indikasinya perang antar owner skincare. Iya. Ke situ nggak sih? Udah pasti. Karena di sini kan akhirnya apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah sistem bermain di dalam dunia skincare kan. Nah sistem bermain ini harus dirapikan gitu sehingga nanti para pemain bisa mainnya itu lebih bagus. Itu aja sih. Kalau bisa ngelihat ke arah sana supaya jangan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini sebenarnya bom waktu aja. Bom waktu. Karena secara sistem mungkin kurang rapi, banyak yang bermain, ada yang Mengamankan diri sendiri juga. ada yang kesel juga, ada yang ini ya jadi bom waktu toh gitu.